If the mind is willing, the flesh could go on and on without many things. Indonesia patut berbangga diri mampu membuat kapal perang berbagai jenis untuk memenuhi kebutuhannya. Indonesia sendiri sudah mampu membuat kapal perang sekelas kapal cepat rudal, landing ship tank, kapal bantu, cairan minyak, hingga landing platform dock. Semua kapal perang buatan asli Indonesia itu aktif di jajaran Angkatan Laut. Sebuah keniscayaan akan kemandirian alutsista sektor maritim di masa depan. Tugas Indonesia saat ini ialah membuat secara mandiri kapal selam, korvet, hingga fregat. Jalan menuju ke sana sudah ada. Pertama, untuk kapal selam, transfer teknologi dan DSME Korsel sudah diserap oleh Indonesia. Namun Indonesia ingin ilmu lainnya lagi menyoal pembuatan kapal selam. Di CNS, Prancis lantas datang untuk menawarkan Scorpion versi lanjut. Tak perlu menunggu waktu lama, Indonesia langsung menyambar kesepakatan kapal selam Prancis. Cuitan dari Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly pada 10 Februari 2022 yang lalu mengisyaratkan Indonesia akan membeli kapal selam Scorpion versi upgrade dari Naval Group sebanyak 2 unit. Kerjasama kami juga meluas ke bidang angkatan laut. Indonesia telah mengumumkan niat untuk membeli 2 kapal selam Scorpion buatan Prancis, tweetnya. Setelah adanya pernyataan ini, CEO Naval Group langsung meluncur ke Indonesia. Ia mendatangi galangan kapal nasional Indonesia untuk melihat fasilitas pembuatan kapal selam di sana. Dikutip oleh Dalam Perang dari website resmi PT PAL dan Naval Group sepakat menandatangani MOU kerjasama strategis pada hari Kamis 10 Februari 2022 lalu di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Paling menariknya, Scorpion akan dibekali sistem IP yang membuat lebih lama ketika dalam mode menyelam. Penandatangan MOU kerjasama di bidang research dan development tentang kapal selam antara PAL dan Naval Group yang akan mengarah pada pembelian 2 kapal selam Scorpion dan teknologi IP dalam lengkap dengan persenjataannya, tutur Bapak Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan RI dalam kesempatan tersebut. Sementara itu, CEO Naval Group Pierre-Eric Pomelet mendukung sepenuhnya perkuatan pertahanan dan industri Indonesia melalui kerjasama ini. Kami menyambut baik pernyataan Menhan RI untuk melakukan kerjasama di bidang kapal selam antara PT PAL dan Naval Group. Kami telah menandatangani nota kesepahaman untuk tujuan tersebut dan berharap dapat bekerjasama dalam program kapal selam untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Laut Indonesia serta untuk memperkuat industri pertahanan matra laut di Indonesia melalui PT PAL, tutur Pierre. Jalan Indonesia memiliki Scorpion bersistem IP sangat terbuka lebar. Direktur Pemasaran PT PAL Indonesia, Wilgo Zainar, mengatakan dalam Instagramnya bahwa kedua perusahaan sudah menindaklanjuti rencana kerjasama ini. Pertemuan bilateral PT PAL Indonesia dan Naval Group Prancis itu tidak lanjut. Pembahasan terkait rencana pembangunan kapal selam Scorpion yang rencananya akan dibangun di PT PAL bersama Naval Group. Semoga berjalan lancar, tulis akun Instagram Wilgo Zainar. Indonesia sendiri nampaknya tak puas dengan kapal selam Changbogo kelas. Maka mereka lebih memilih Scorpion. Selain kini kapal selam Indonesia juga sedang berusaha membuat kapal perang fregat. 2 jenis fregat frame dan arrowhead siap dibuat di galangan kapal Indonesia. Frame yang berasal dari Italia dibeli Indonesia sebanyak 8 unit. Pembelian frame dibarengi dengan skema transfer teknologi. 4 unit dibuat di Italia dan sisanya dibangun di Indonesia. CEO Fincantieri Giuseppe Bono menerangkan jika kontrak dari Indonesia ini amat penting bagi perusahaannya. Akuisisi pesanan sebesar ini memungkinkan Fincantieri untuk juga mengambil alih kepemimpinan global di sektor kapal perang. Program ini memiliki kepentingan strategis yang luar biasa baik untuk pengembalian ekonomi bagi negara kita dan untuk rantai pasokan pertahanan laut Italia, ujarnya. Kemudian Indonesia membeli fregat Arrowhead sebanyak 2 unit dari Black Box Inggris.
Arrowhead akan dibuat di Indonesia sebanyak 2 unit. Black Box juga melakukan transfer teknologi kepada Indonesia agar kedepannya bisa membuat Arrowhead secara mandiri. Hari ini adalah momen yang sangat menarik bagi Black Box dan program ekspor fregat kami karena kami menandatangani lisensi desain dengan PAL untuk 2 fregat baru untuk Angkatan Laut Indonesia, ujar CEO Black Box David Lockwood ketika menandatangani kerjasama pembuatan Arrowhead dengan Indonesia pada akhir 2021. Indonesia akan melakukan modifikasi terhadap fregat Black Box sehingga cocok digunakan bagi negeri ini. Keunggulan produk ekspor kami adalah desainnya yang mudah dipindahkan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan sebagai bagian dari portofolio fregat Arrowhead kami yang kuat. Terlebih lagi, lisensi desain dan program pembangunan selanjutnya akan menjadi katalis yang signifikan bagi kemakmuran di Indonesia, ujar Lockwood. 6-8 unit fregat. Langkah kemandirian Indonesia membangun kapal perang ini rupanya membuat Malaysia silau. Negeri jiran kemudian ingin meniru langkah Indonesia memproduksi kapal perang untuk dipakai AL-nya. Tapi yang terjadi malah gagal total. Awalnya pada 2017 lalu Malaysia menjalin kerjasama dengan Naval Group Prancis untuk membuat sekitar 6 hingga 8 unit fregat Godwin class. Nilai kontraknya besar, mencapai 1,9 miliar dolar Amerika Serikat. Singkat cerita, kapal Godwin Malaysia yang pertama jadi dan di-launching pada 2017 lalu dengan nama KD Maharaja Lela. Tapi usai di-launching, normalnya kapal akan segera diceburkan ke laut. Namun yang terjadi, KD Maharaja Lela diangkat lagi ke dok galangan kapal. Di sana kapal dipertoli kembali dan hingga kini kapal malah didongkrok sampai karatan. Usut penyusut, pengendaan Godwin Malaysia dikorupsi di mana biaya yang harusnya habis 1,9 miliar dolar Amerika Serikat membengkak jadi 2,8 miliar dolar Amerika Serikat yang menyebabkan pengerjaannya tak selesai-selesai. Opsinya yakni apakah mau diteruskan pembuatan kapal dengan BOS, ujar Menteri Pertahanan Malaysia saat ini, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dikutip dari Air Times 19 November 2020. Malaysia berharap Naval Group mau membantunya lagi menyelesaikan Godwin. Tapi seperti diketahui, galangan kapal Prancis itu ogah dan memilih bekerjasama dengan Indonesia. Naval Group France di CNS yang menjadi kontraktor apakah mau diteruskan atau dibatalkan dan mencari kontraktor lainnya atau meneruskan proyek ini, ujar Seri Ismail. Karena kegagalan inilah media internasional The Diplomat menyebut pembuatan kapal perang Godwin class Malaysia malah berujung bencana. Upaya Malaysia untuk membuang 6 kapal tempur pesisir buatan lokal memaksa masalah dalam manufaktur dalam negeri dan pengadaan pertahanan bisa menjadi bencana nyata, jelasnya pada 10 Agustus 2021. Harus diakui soal pembuatan kapal perang Malaysia tertinggal dari Indonesia. Demikian berita dari jiran kita dengan kemandirian alutsistanya. Berikan komen, like, serta bunyikan loncengnya. Jangan lupa subscribe.